Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6. Kami di sini akan menjelaskan mengenai hazard fisik atau faktor bahaya fisik atau mekanik. Salah satunya adalah suhu. Nah, di sini kita bakal mempelajari kenapa suhu merupakan bagian dari hazard fisik. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Pasha Aminullah. Kemudian ada rekan-rekan saya. Halo, perkenalkan saya Cahya Mustika Putri. Semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Rifki Wiguna. Hai, nama saya Fajar Mustaqim. Hai teman-teman, saya Triwigati. Halo teman-teman, saya Najwa Hutami Wildan. Hai teman-teman, perkenalkan saya Siti Kurnia Mayasari. Terakhir, perkenalkan saya Yoga Maulana Hernowo. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam penyampaian materi. Tetapi sebelum itu kita harus memahami terlebih dahulu apa itu hazard fisik. Kalau dari kamu Tri, hazard fisik itu apa sih? Nah, kalau menurut aku, hazard atau bahaya adalah keadaan situasi kejadian yang memungkinkan memiliki potensi untuk melukai manusia. Bahaya fisik ini berpotensi dapat menyebabkan gangguan kesehatan terhadap tenaga kerja yang terpapar secara terus-menerus oleh faktor fisik. Misalnya kebisingan, suhu ekstrim, getaran, radiasi, dan masih banyak lagi. Iya, benar sekali. Aku setuju denganmu Tri. Kemudian kenapa sih Tri kita harus menghindari hazard fisik? Karena dengan menghindari hazard fisik atau bahaya fisik, kita dapat meminimalisir resiko dan bahaya tersebut dan dapat meningkatkan kesehatan serta keselamatan dalam bekerja. Untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita simak penjelasan selanjutnya. Oke kawan-kawan, di sini kami akan membahas mengenai hazard fisik, salah satunya suhu. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, hazard merupakan sumber potensi kerusakan atau situasi yang berpotensi menimbulkan kerugian. Jadi, apa sih hazard fisik? Yakni suhu. Jadi, hazard fisik yakni suhu ialah sumber potensi kerusakan atau situasi yang berpotensi menimbulkan kerugian yang bersumber dari suhu lingkungan kerja. Adapun berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1405 Tahun 2002 tentang persyaratan dan kesehatan lingkungan kerja, perkantoran dan industri, di situ tertulis bahwasanya suhu standar untuk lingkungan perkantoran adalah 18 sampai dengan 28 derajat Celcius, sedangkan suhu lingkungan industri berkisar antara 18 sampai dengan 30 derajat Celcius. Suhu lingkungan yang melebihi ambang batas standar dapat menimbulkan efek fisik maupun psikis. Efek fisiknya adalah meningkatnya denyut jantung, mudah berkeringat, tidak seimbangnya kadar air dan garam dalam tubuh atau bisa dibilang dehidrasi, dan perubahan aliran darah di kulit. Sedangkan efek psikisnya yaitu kemampuan kerja yang berkurang, mudah lelah, serta konsentrasi yang berkurang. Nah, kalian kan udah tahu tuh apa itu hazard suhu. Sekarang lanjut ke bagaimana menghindari hazard suhu. Jadi, bahaya lingkungan kerja berupa paparan suhu dingin akan berdampak pada kesehatan pekerja, sehingga perlu dikendalikan. Suhu dingin dapat dikendalikan dengan beberapa cara. Yang pertama, pengendalian teknik, yaitu pengendalian ini merupakan prioritas utama. Pajanan di lingkungan kerja harus terkendali dengan cara pengendalian hazard di bawah nilai NAP atau nilai ambang batas. NAP adalah rata-rata besarnya konsentrasi atau kadar suatu substansi yang diperbolehkan berada di lingkungan kerja tanpa menyebabkan gangguan kesehatan pada sebagian besar pekerja. Lalu yang kedua, ada pengendalian administrasi. Di dalam pengendalian administrasi terbagi lagi ada inspeksi K3, yaitu pencegahan yang dilakukan untuk menjamin agar lingkungan kerja selalu aman, sehat, dan selamat. Inspeksi K3 dilakukan untuk mengetahui, memantau, dan memanajemen sumber-sumber suhu dingin. Kemudian ada memberikan pelatihan mengenai suhu dingin. Pelatihan ini hanya sebagai salah satu cara pembelajaran untuk mengidentifikasi, menilai,
menilai dan mengendalikan hazard. Selanjutnya ada pemenuhan gizi, lalu istirahat cukup, dan yang terakhir menghindari konsumsi alkohol, rokok, dan obat-obatan. Pada saat terpapar suhu dingin, hindari minuman yang mengandung kafein karena akan berpengaruh pada urin. Selain itu, dapat berisiko pada cedera dingin dikarenakan akan menyebabkan penghambatan sirkulasi aliran darah, mempengaruhi kemampuan tubuh dalam mengatur panas. Selain pengendalian administrasi, ada pengendalian dengan menggunakan alat pelindung diri atau APD. Nah, pengendalian ini dilakukan apabila pengendalian teknis dan kendali administrasi tidak dapat dilakukan. Harus diingat, ini adalah prioritas terakhir. Prinsip penggunaan alat pelindung diri atau APD adalah untuk mengurangi masuknya pajanan ke dalam tubuh pekerja. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya suhu standar lingkungan kerja perkantoran dan perindustrian berdasarkan keputusan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berkisar antara 18 sampai 28 derajat Celcius untuk lingkungan perkantoran dan 18 sampai 30 derajat Celcius untuk lingkungan perindustrian. Lalu, apa saja sih dampak hazard fisik suhu bagi seorang tenaga kerja, terutama seorang perawat? Jadi, dampak dari hazard fisik suhu yang tidak standar pada lingkungan kerja seorang perawat dapat berdampak pada fisik dan psikisnya. Dampak fisik lingkungan kerja bagi seorang perawat yakni mengakibatkan cepat timbulnya kelelahan, mudah berkeringat, dan dehidrasi. Sedangkan dampak psikisnya adalah kurangnya konsentrasi, kemampuan kerja yang berkurang, mudah mengantuk atau lelah, serta timbulnya kecenderungan untuk melakukan kesalahan dalam bekerja atau melakukan tindakan. Dan juga, apabila suhu lingkungan perawat bekerja di bawah standar yang normal, maka perawat dapat terkena dampak mikroklimat, yaitu paparan suhu dingin yang berlebihan, sehingga dapat menurunkan kelincahan, kepekaan, dan kekuatan perawat, sehingga pergerakan perawat menjadi lamban, sulit bergerak, disertai dengan menurunnya kekuatan otot. Adapun untuk solusinya, perawat dapat melakukan istirahat pendek sekitar 5-10 menit setiap 2 jam sekali di tempat hangat. Hal tersebut dapat memberikan rasa hangat pada tubuh, dan juga perawat dapat melakukan peregangan agar otot tidak menjadi kaku. Untuk solusi selanjutnya, perawat dapat menjaga pemenuhan gizi. Dengan menjaga pemenuhan gizi tersebut, kondisi suhu tubuh perawat dapat menjaga dari paparan suhu dingin di tempat kerja. Serta, perawat sebaiknya menghindari mengkonsumsi minuman yang mengandung kafein, alkohol, dan juga obat-obatan. Dikarenakan dapat berisiko pada cedera dingin, dikarenakan akan menyebabkan penghambatan sirkulasi darah dan juga akan mempengaruhi kemampuan tubuh dalam mengatur panas. Selanjutnya, apabila suhu lingkungan kerja perawat di atas standar yang normal, maka bisa dilakukan upaya penambahan ventilasi, kipas angin, ataupun juga AC yang bertujuan agar suhu lingkungan kerja perawat dapat menjadi normal kembali. Nah, dari penjelasan telah sampaikan, kesimpulan dapat diambil adalah kita tahu bahwa hazard suhu itu adalah sumber yang memiliki potensi kerusakan ataupun kerugian yang bersumber dari suhu lingkungan tersebut. Nah, suhu lingkungan yang tidak sesuai standar ini itu dapat menyebabkan efek psikis ataupun fisik. Untuk itu ada beberapa cara nih untuk menghindari hazard suhu. Yang pertama yaitu dengan pengendalian teknik, dan yang kedua adalah pengendalian administrasi, dan ketiga adalah pengendalian dengan menggunakan alat pelindungan diri atau APD. Nah, ada juga nih beberapa upaya yang dapat dilakukan agar suhu di ruangan memenuhi syarat kesehatan. Yang pertama itu tinggi langit minimal 2,5 meter. Kemudian apabila suhu ruangan lebih dari 28 derajat dapat menggunakan AC atau kipas angin. Dan yang ketiga, apabila suhu di luar ruangan itu kurang dari 18 derajat dapat menyalakan pemanas ruangan. Nah, itu saja yang dapat disimpulkan dari penjelasan tadi. Dari video tadi, saran yang dapat diberikan kepada para penonton adalah selalu mempertahankan suhu yang ideal agar tidak menimbulkan efek fisik maupun psikis kepada diri sendiri maupun orang lain. Lalu, dalam penyusunan naskah ini, kami menyadari masih banyak kekurangan yang perlu kami perbaiki. Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan kami. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para penonton sangat kami harapkan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya. Nah, dalam penjelasan teman-teman saya tadi, kita menjadi lebih tahu apa itu hazard suhu dan cara menghindarinya. Selain itu, kita diberitahukan juga suhu yang normal bagi tubuh dan suhu ruangan yang baik bagi kesehatan.
Semoga dengan penjelasan tadi kita dapat terhindar dari hajat suhu dan semoga selalu sehat ya teman-teman.